Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Halidatun Nuzula MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks. Perkenalkan, saya Nur Humaira Azhara dengan NIM 06021282429064. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil analisis terhadap buku teks cerdas-cergas berbahasa dan bersastra Indonesia SMA SMK kelas 11. Analisis ini bertujuan untuk menentukan layak atau tidaknya buku teks ini dipergunakan oleh siswa-siswi SMA SMK kelas 11. Nah, dan di sini subjek penelitiannya adalah siswa kelas 11 SMA PGRI 2 Palembang. Berikut adalah identitas buku yang saya analisis. Judul bukunya adalah Cerdas-Cerdas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA SMK kelas 11. Ditulis oleh Heni Marwati dan Kawaskita Ningtyas, diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Buku ini diterbitkan di Jakarta Selatan pada tahun 2021. Memiliki tebal 230 halaman dengan ukuran 17,6 x 25 cm dan memiliki ISBN yang sudah tertera di dalam PPT. Dalam menganalisis buku teks, tentulah kita harus berlandaskan pada teori. Nah, teori yang menjadi landasan saya dalam analisis ini adalah teori dari John Greene dan Harry Apathy. Yang selanjutnya, teori ini disebut sebagai teori Greene dan Apathy. Teori ini menekankan bahwa mutu atau kualitas buku teks itu tergantung pada bagaimana buku itu mampu menunjang pembelajaran yang efektif dan mendukung pengembangan peserta didik. Lalu, buku teks yang baik adalah buku teks yang relevan dan mendukung pelaksanaan kurikulum. Greene dan Apathy ini mengemukakan 10 kriteria yang harus dipenuhi hingga buku itu layak disebut buku teks yang berkualitas. Nah, di sini saya hanya menggunakan 5 kriteria dari teori Greene dan Apathy untuk menganalisis buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia SMA SMK kelas 11. Berikut adalah 5 kriteria buku teks yang berkualitas berdasarkan teori Greene dan Apathy. Yang pertama, buku teks harus memiliki daya tarik yang mampu membuat siswa menjadi minat untuk membacanya. Kedua, buku teks harus mampu memberikan motivasi atau semangat bagi siswa yang mempergunakannya. Ketiga, buku teks itu haruslah memuat ilustrasi-ilustrasi yang menarik dan relevan dengan materi-materi yang tersedia di dalam buku teks tersebut. Keempat, buku teks haruslah mempertimbangkan aspek linguistik atau kebahasaan yang sesuai dengan kemampuan siswa yang memakainya. Dan yang kelima, buku teks haruslah memiliki keterkaitan atau berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, kelima kriteria inilah yang menjadi indikator penilaian dalam analisis buku teks cerdas-cerdas berbahasa dan bersastra Indonesia SMA SMK kelas 11. Baik, kita mulai masuk ke dalam analisis buku teks, dimulai dari pendekatan dan jenis analisis. Pada penelitian ini, pendekatan yang saya gunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pendekatan ini digunakan karena saya ingin menggambarkan bagaimana persepsi siswa terhadap kualitas buku teks tanpa melakukan hipotesis atau statistika yang rumit. Jadi, fokusnya adalah memotret apa yang terjadi di lapangan berdasarkan data angka yang diperoleh dari angket yang telah disediakan. Nah, sedangkan jenis analisis yang saya gunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif membantu saya melihat pola atau kecenderungan dari data yang masuk. Misalnya, berapa banyak siswa yang memilih setuju atau tidak setuju pada setiap pernyataan. Hasilnya, kemudian saya uraikan dalam bentuk interpretasi sederhana, sehingga dapat terlihat bagaimana kualitas buku teks menurut persepsi siswa. Lalu kita masuk ke dalam instrumen penilaian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan instrumen berupa angket dengan skala Likert.
Skala Likert merupakan skala penilaian yang mengukur sikap atau persepsi responden terhadap suatu pernyataan. Nah, setiap pernyataan dilengkapi dengan pilihan jawaban yang memiliki skor. Di sini saya menggunakan rentang 1 sampai 4. 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Nah, angket yang saya gunakan ini bisa dilihat di dalam tabel ya, terdiri dari 15 pernyataan. Ke-15 pernyataan tersebut tidak dibuat sembarangan, melainkan disusun berdasarkan 5 kriteria kualitas buku teks menurut Greene dan Pitti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, setiap indikator terdiri dari 3 pernyataan. Jadi totalnya ada 5 indikator dikali 3 pernyataan, sehingga menjadi 15 pernyataan. Pembagian ini dibuat supaya setiap aspek kualitas buku bisa diukur secara seimbang. Baik, masuklah kita ke hasil analisis dari buku teks. Dimulai dari indikator pertama, buku teks haruslah menarik minat siswa yang mempergunakannya. Nah, bisa kita lihat pada diagram ya, bahwa mayoritas siswa memberikan skor 3 dan 4 terhadap 3 pernyataan yang berkaitan dengan ketertarikan membaca, desain buku, dan tampilan sampul. Nah, artinya buku ini cukup menarik dan mendorong minat mereka untuk membaca dan mempergunakannya. Namun, yang perlu digarisbawahi di sini, masih ada beberapa siswa yang memberi skor 2, sehingga aspek visual dan konsistensi tampilannya masih bisa ditingkatkan lebih baik lagi. Nah, berikut adalah tampilan buku yang memperkuat hasil analisis angket pada indikator pertama. Pada awal tiap bab di dalam buku teks, terdapat ilustrasi dan juga peta konsep. Nah, kedua bagian inilah yang dapat menentukan minat atau tidaknya siswa untuk membaca keseluruhan isi dari buku teks. Dari hasil analisis, bagian ini perlu untuk ditingkatkan lagi supaya lebih menarik minat siswa dalam membaca buku teks secara keseluruhan. Lalu kita lanjut ke indikator kedua, yaitu kemampuan buku teks dalam membangkitkan semangat dan motivasi siswa. Nah, bisa kita lihat pada diagram ketiga pernyataan. Nah, sebagian besar siswa itu memberikan skor 3 dan 4 juga, seperti halnya indikator pertama tadi. Nah, itu artinya sebagian besar siswa merasa buku ini cukup mampu membantu mereka lebih semangat belajar, lebih memahami materi, dan lebih percaya diri dalam belajar bahasa Indonesia. Meskipun begitu, terdapat sebagian kecil siswa yang memberikan skor rendah, sehingga variasi penyajian materi mungkin bisa dibuat lebih menarik lagi dan bisa membangkitkan semangat siswa dalam belajar menggunakan buku teks ini. Nah, berikut adalah temuan di dalam buku yang mendukung hasil analisis pada indikator kedua. Di dalam hasil analisis ditemukan bahwa sebagian kecil siswa tidak semangat, kurang termotivasi, dan juga kurang memahami akan isi materi yang terdapat di dalam buku teks. Nah, hal ini mungkin disebabkan dalam penyajian materi yang tersaji dalam buku teks. Bisa kita lihat ya di dalam gambar halaman 37-38. Nah, gambar tersebut merupakan materi mengenai struktur dan unsur teks berita. Nah, jika kita lihat dan baca, materi yang tersaji terkesan kaku dan juga terlalu padat. Ini bisa menjadi bahan perbaikan bagi buku teks agar kedepannya menampilkan sajian materi yang lebih komunikatif dan dapat membangkitkan motivasi serta semangat siswa dalam membacanya. Nah, di sisi lain, sebagian siswa yang merasa bahwa buku ini sudah cukup memotivasi didukung dengan temuan di dalam buku teks pada halaman 115 dan 131. Pada halaman 115, siswa diminta untuk menampilkan musikalisasi puisi dengan mentransformasikan cerpen menjadi sebuah puisi. Nah, di bawahnya sudah terdapat kode QR yang dapat akses langsung oleh siswa untuk melihat cerpen-cerpen yang bisa mereka baca secara daring. Nah,
Tugas musikalisasi puisi secara berkelompok ini dapat meningkatkan kepercayaan diri dan juga memberikan pengalaman baru bagi siswa untuk berkreativitas, menampilkan karya yang mereka inovasikan ke dalam bentuk musikalisasi puisi. Kita lanjut ke indikator ketiga, yaitu kualitas ilustrasi. Bisa kita lihat, hasil angket menunjukkan mayoritas siswa menilai ilustrasi dalam buku ini cukup menarik sesuai dengan materi dan membantu pemahaman mereka. Walaupun begitu, ada beberapa siswa yang menilai ilustrasi masih kurang konsisten dan ada bagian yang kurang jelas. Artinya, ilustrasi sudah cukup berfungsi, tetapi masih bisa diperbaiki agar lebih informatif lagi bagi para siswa. Sebagian kecil siswa yang menilai bahwa kualitas ilustrasi di dalam buku teks ini kurang menarik, relevan, dan efektif. Salah satunya adalah terjadi karena bagian "ada apa" di dalam buku ini. Bagian ini menghadirkan simbol atau lambang yang digunakan sebagai pemandu atau penanda kegiatan. Simbol-simbol ini mungkin dinilai kurang familiar dan agak sulit dihafal. Misalnya, simbol untuk menyimak, kupas teori, jurnal membaca, dan kegiatan lainnya memiliki bentuk visual yang mirip, sehingga mungkin membingungkan bagi sebagian siswa. Selain itu, ada juga siswa yang merasa bahwa ilustrasi tersebut belum sepenuhnya menggambarkan hubungan langsung dengan materi pada halaman tertentu. Jadi, meskipun simbol ini dimuat dengan maksud agar lebih efektif dan informatif, beberapa siswa masih membutuhkan penjelasan tambahan atau pembiasaan agar bisa memahami makna setiap simbol dengan lebih cepat. Di sisi lain, sebagian besar siswa yang menilai bahwa kualitas ilustrasi di dalam buku teks ini sudah cukup baik, didukung dengan beberapa bagian ilustrasi di dalam buku yang sudah relevan, menarik minat, dan mempermudah dalam memahami materi. Contohnya pada halaman 55, di bagian ini tersaji ilustrasi berupa peristiwa sejarah yang relevan dengan materi cerpen yang dikaitkan dengan peristiwa sejarah Indonesia. Lalu di halaman 65 disajikan materi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen. Nah, materi ini disajikan dalam bentuk peta konsep sehingga memudahkan siswa dalam memahami materi mengenai unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Lalu di halaman 95 dimuat ilustrasi berupa musikalisasi puisi yang sudah relevan dengan bab 5 mengenai puisi. Kita lanjut ke indikator 4, yaitu kesesuaian bahasa. Nah, pada indikator bahasa, sebagian besar siswa menilai bahasa dalam buku ini mudah dipahami, istilahnya sesuai, dan kalimat-kalimatnya tidak cenderung membingungkan atau ambigu. Skor didominasi angka 3 dan 4. Hanya sedikit siswa yang memberikan skor 1 dan 2. Ini menunjukkan bahwa bahasa di dalam buku ini sudah cukup sesuai dengan kemampuan siswa kelas 11, meskipun beberapa bagian yang ada yang bisa disederhanakan lagi atau diperjelas sesuai dengan tingkat kemampuan siswa kelas 11 SMA. Pada hasil analisis angket ditemukan bahwa sebagian siswa masih merasa bahwa bahasa di dalam buku ini kurang mudah dipahami. Temuan ini cukup wajar, terutama ketika kita melihat bab 6, yaitu tentang karya ilmiah. Nah, pada bab ini, buku langsung menampilkan contoh artikel jurnal ilmiah yang lengkap. Sebenarnya, secara kurikulum, kelas 11 memang sudah diperkenalkan dengan karya ilmiah, tetapi tahapan idealnya seharusnya dimulai dari bentuk yang lebih sederhana, seperti makalah atau laporan mini. Contoh artikel jurnal dengan bahasa akademik yang padat seperti di dalam gambar ini mungkin terasa terlalu berat bagi sebagian siswa. Itulah sebabnya ada yang menilai bahwa bahasanya belum sesuai dengan kemampuan siswa kelas 11. Baik, sampailah kita ke indikator terakhir. Indikator kelima yaitu keterkaitan buku dengan pelajaran lain. Nah, di
Bisa kita lihat dari hasil diagram menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menilai buku ini materinya cukup terhubung dengan pelajaran-pelajaran lain. Nah, yang paling jelas itu adalah keterkaitannya dengan pelajaran biologi dan sejarah. Mayoritas siswa memberikan skor 3 dan 4 untuk ketiga pernyataan, yang berarti mereka mampu melihat hubungan atau integrasi antar mata pelajaran. Namun, beberapa siswa masih belum merasakan keterpaduan itu secara kuat, sehingga konteks antar materi bisa dibuat lebih eksplisit atau lebih jelas lagi, sehingga siswa mampu memahami keterkaitan buku ini dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Berikut adalah beberapa bagian buku yang mengindikasikan adanya kolerasi antara pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran lainnya. Bisa dilihat pada halaman 18 di bab 1 itu terdapat gambar jenis pangan selain beras. Nah, gambar ini secara tidak langsung mengaitkan pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran IPA atau biologi. Secara eksplisitnya lagi biologi. Nah, lalu di bab 3 halaman 55 terdapat hubungan antara pelajaran bahasa Indonesia dan sejarah karena bab mengenai cerpen itu dikaitkan dengan peristiwa sejarah Indonesia. Lalu peristiwa sejarah itu dimuat dalam bentuk cerpen. Lalu pada halaman 201 sampai 202 terdapat gambar tumbuhan dan hewan yang berkaitan dengan biologi. Nah, meskipun bagian ini memuat integrasi antara pelajaran bahasa Indonesia dengan pelajaran lainnya, beberapa siswa masih belum melihat keterpaduan itu. Oleh karena itu, di dalam buku teks ini perlu ditambahkan penjelasan antara kolerasi pelajaran bahasa Indonesia ini dengan pelajaran lainnya. Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat kita simpulkan kelebihan dan kekurangan dari buku teks Cerdas-Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA SMK kelas 11. Adapun kelebihan yang dapat saya simpulkan adalah yang pertama, tampilan dan judul buku teks ini cukup menarik minat para siswa. Yang kedua, bahasa dalam buku teks ini mudah dipahami dan cukup komunikatif. Ketiga, ilustrasi mendukung pemahaman siswa terhadap materi yang disajikan dalam buku teks. Keempat, materi terhubung dengan beberapa pelajaran lain. Dan yang kelima, buku ini juga cukup dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan adapun kekurangan di dalam buku ini adalah beberapa ilustrasi kurang konsisten atau kurang informatif bagi siswa. Yang kedua, ada istilah yang dianggap terlalu sulit oleh sebagian siswa. Dan yang terakhir, satu atau dua bagian tampak kurang mengaitkan materi secara eksplisit dengan pelajaran lain. Dan ada yang saya perhatikan juga bahwa di dalam buku ini kurang sekali pengayaan atau soal-soal latihan individu karena kebanyakan tugas-tugas itu bersifat kelompok. Padahal soal-soal latihan individu itulah yang penting untuk menunjang kemampuan siswa dalam memahami isi materi yang sudah disajikan di dalam buku teks. Dari hasil analisis terhadap kelima indikator, dapat saya simpulkan bahwa buku Cerdas-Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA SMK kelas 11 ini dinilai cukup layak untuk digunakan sebagai buku teks kelas 11. Buku ini sudah memenuhi sebagian besar kriteria kualitas buku teks menurut Grini dan Pesti. Meskipun ada beberapa aspek yang bisa diperbaiki agar penggunaannya semakin optimal. Rekomendasi saya untuk penulis atau penerbit adalah menambah variasi ilustrasi dan membuatnya lebih konsisten. Selain itu, penulis mungkin bisa menyederhanakan istilah-istilah tertentu dan memberikan lebih banyak soal pengayaan, serta contoh dari materi dan latihan-latihan soal. Untuk guru pengguna buku ini, guru bisa mengkombinasikan buku dengan media atau sumber lain agar pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Karena paham atau tidaknya siswa terhadap isi dalam buku teks ini sangat tergantung pada bagaimana cara penyampaian guru terhadap materi-materi di dalam buku teks. Demikian presentasi saya terkait analisis buku teks Cerdas-Cergas Berbahasa dan Bersastra Indonesia SMA SMK kelas 11. Besar harapan saya bahwa hasil analisis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan di dalam presentasi saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.